hidup cuma sekali, apa yang diinginin aja sekali. Iya. Sip. Mas, jadi gua ini pengen apa ya? Pengen tahu sebenarnya politik di mata seorang Rudy itu apa sih, Mas? Karena begini, banyak ya Mas ya, kayak sampai dengan muda, tajir, terus apalagi cewek calon istri cantik itu saya lihat. Jadi maksud saya apalagi sih yang mau kita cari gitu loh. Jadi bagaimana melihat politik seperti itu? Jadi siapa tahu nanti kan ada anak muda yang emang punya kemampuan dan punya pendanaan yang luar biasa juga, pengen tarung dengar statementnya Mas Rudy ini. Gimana Mas? Oke. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat ini kok. Dr. Wahdi. Pak Komari Zaman sebagai wali kota terpilih. Siapa? Untuk itu pertanyaan mungkin karena apa ya? Ya saya emang usaha. Cuman kenapa saya harus terjun ke politik? Saya ingin bertanya di sini. Karena menurut saya, oke, kita usaha, kita bisa buka lapangan kerja segala macam. Cuman itu enggak, menurut saya kurang. Karena kita harus terjun ke politik dulu biar bisa membuat masyarakat Kota Milo ini lebih sejahtera lagi. Karena kalau saya buka lapangan usaha ya cuman satu, nggak mungkin kan saya mau kemana-mana. Sebelumnya cuma itu saja ya. Dan terbentuk ada regulasi dari pemerintah. Dan seharusnya saya harus terjun situ, harus saya bisa masuk. Ini segala macam. Jadi ya saya ingin bertanya itu. Jadi kalau di perusahaan misal karyawan kita 1.000, ya kita hanya untuk 1.000. Iya. Tapi kalau di pemerintahan kita bisa semasyarakat itu, jadi 200-an ribu orang bisa merasakan dampak kebijakan kita. Masuk akal. Nah, artinya apa yang dicita-citakan Mas Rudy cukup baik. Tapi begini Mas, setelah kejadian pilkada kemarin, ya kan, apa sih rasanya seorang Rudy? Karena gini Mas, kalau kita memang politisi ya, kalah tarung apa segala itu biasa, karena kita biasa ya. Tapi Mas Rudy ini yang pertama, dan saya tahu mungkin dana yang kita keluarkan semua calon ya pada umumnya itu kan luar biasa. Nah, apa nih kalau saya tuh udah gini. Nah, kalau Mas Rudy tuh gimana tuh setelah quick count atau apa istilahnya, kita sore kan sudah tahu tuh. Besok juga saya lihat, besoknya Mas Rudy sama Ampian langsung ngucapin kan, artinya sudah tahu. Nah, pada saat tahu hasil itu apa sih yang dirasain Mas Rudy itu? Ya, sebagai manusiawi pasti kecewa kan Mas. Kecewa karena kita sudah berusaha 1 tahun lebih untuk pilkada kemarin. Cuman hasilnya ya itu tadi, belum sesuai dengan harapan. Cuman untuk itu ya kecewa pasti, tapi ya nggak bisa kecewa itu terus kan, harus move lagi. Dan saya menghilangkan rasa kecewa itu sekarang giat lagi usaha, karena kan 1 tahun agak stuck ya. Ya saya tinggal nggak seberapa saya. Itu pas ditinggal agak berantakan nggak itu, gara-gara kita nggak langsung tackle langsung. Kalau kita berantakan kan enggak, cuman ya kurang puas aja kan. Pemiliknya belum kurang puas melihat macam performance perusahaan ya. Iya, masuk akal. Berarti kalau secara ini mungkin kecewa ya wajar lah, namanya orang bertarung ya. Masuk akal Mas. Tapi begini, kecewa itu biasa, terus move on itu biasa gitu. Nah, tapi gue mau tahu nih, seorang Rudy move onnya apa, ke depan apa? Karena gue dengar Mas Rudy ini katanya nggak kapok, masih mau bertarung dengan. Nah ini menarik karena belum semua orang juga tahu apa rencana Mas Rudy ke depan. Nah itu Mas. Ya kalau untuk saat ini tadi usaha jalan terus lagi sampai nanti waktunya. Dan untuk finansial itu udah ada lagi, mungkin ada sebagian kita bisa coba lagi. Karena menurut saya kenapa sekarang saya sebagai pemuda, karena saya melihat ke depan tuh kayaknya demografi ke depan pemilih muda itu lebih banyak. Jadi ya
apa salahnya sekarang yang anak-anak muda lah yang untuk terjun ke politik menjadi kepala daerah ke depannya. Betul. Karena yang masih pikirannya masih fresh lah. Karena saya dengar juga 2024 Ya. itu pemilih pemula itu luar biasa. Betul. Sampai 50%. 50%. Jadi itu emang sosok anak muda saya pikir dominan lah di sini. Iya. Nanti akan kuat punya nilai value yang lebih. Mas, habis pilkada itu nambah kawan nggak mas? Kawan dalam artian kawan politik ya. Ya. Kalau kawan permainan kan biasa, tapi kawan yang sifatnya politik gitu. Atau misalnya Mas Rudi mau ngambil partai politik, jadi pengurus partai? Kalau saat ini pengurus saya di PKB. Oh iya. Apa Garda ya? Garda Bangsa. Garda Bangsa. Ya. Itu pengurus kita sudah. Iya, pengurus. Apa ketua metro Garda Bangsa tuh kabupaten kota ada atau gimana? Setiap kota ada. Kota metro Mas Rudi? Kota Metro ada Gus Wahid. Ketuanya. Ya. Jadi Mas Rudi anggota Di provinsi. Oh, maksudnya provinsi. Maksudnya provinsi. Oh iya. Artinya nambah kawan-kawan politik. Iya, pasti wawasan nambah. Terus teman-teman juga banyak akhirnya yang Ngobrol politik. ya. Terus kan banyak ketemu kemarin waktu ngambil rekom dari mana-mana. Nambah Ya luar biasa lah. Iya. Ya itu sebagai pengalaman saya, nilai tambah saya di situ. Iya. Tapi ke depan tadi kan sudah disebut akan fokus bisnis, Iya. usaha. Tapi juga ketika kita ada niatan untuk melangkah lagi di 2024, artinya kan tetap ada susunannya. Ya. Nah, Mas Rudi khawatir nggak sih gimana memisahkan antara politik dengan bisnis nih? Karena kadang-kadang kalau kita nggak cerdas, nggak ini juga bisa bubar itu mas. Ya. Kan? Karena kita gila di politik sementara bisnisnya. Itu gimana mas? Ada manajemen khusus, ada treatment khusus? Ya ada pastinya, karena ya alhamdulillahnya juga saya dari manajemen, jadi saya bisa manage antara politik dan usaha. Karena menurut saya kalau politik sama usaha itu ya harus bisa sejalan juga, karena yang menunjang politik juga dari saya sendiri ya, karena usaha saya juga. Yeah. Kalau nggak ada usaha nggak mungkin saya bisa masuk politik. Saya gitu sih. Jadi ya harus imbang. Oh iya, bisnis kita di apa sih mas, bergerak di bidang apa? Kalau saat ini Yang saya tahu tuh oli. ya itu ada pabrik oli di Cilegon. kemudian kawat las, tapi itu khusus industri aja. Jadi produksi kawat las. Iya, produksi kawat las, produksi oli. Kalau di metro ya Era poin ya, karena nggak mungkin juga kita di metro bikinnya ya, nanti nggak sesuai pasar ya. Iya. Kan? Kalau Cilegon kan memang tempat industri. Mas, setelah setahun lebih yang Mas Rudi benci dari politik apa sih? Benci deh politik. Kalau benci apa ya? Nggak suka gitu tuh politik ini. Ya gitu tuh. Misalnya apa? Benci mungkin nggak ada soalnya, cuman apa ya, gregetan aja mungkin. Gregetan, ya. Karena kita udah berharapnya itu, tapi keluarnya ya Iya. Jadi gregetan ya. Iya, karena greget itu loh. Iya. Jadi kita udah maksimal nih, harusnya dapatnya segini, cuman kok enggak. Iya. Artinya ada kegregetan itu. Oh ya, Mas, kemarin hari apa itu ya? Kita lamaran ya? Oh ya, hari Sabtu. Nah, ini luar biasa. Jadi nggak keganggu ya urusan asmara kita ya. Enggak. Karena saya tahu benar selama pencalonan itu Mas Rudi malam mingguannya jadi keganggu. Iya, pasti. Tapi paham ya nyonya. Paham. Ininya apa namanya? Kemarin setelah lamaran ada tanggal Mas? Nikahnya. Tanggal nikah mungkin bulan 5, tanggal 22 pas ulang tahun saya. Berarti habis Idul Fitri. Ya, betul. Idul Fitri kalau nggak salah bulan 5 awal ya. 5 awal. Oh iya. Berarti 22 22 Mei. catat nih kawan-kawan. Jadi kalau mau
ini di mana Mas akan acaranya di sini di Metro di rumah kita. Ya, di rumah yang wanita. Oh, ada ruang Metro juga. Karena rumahnya di sini. Jadi Agung juga. Walah, tak pikir orang bener lah. Enggak, cuma tadi mundurnya mungkin di sana. Iya. Oh, jadi ini ya. Sekarang bidan dokter ya? Iya. Dokter apa? Dokter umum Mas. Oh iya, karena udah selesai. Udah. Oh, jadi emang mungkin lamarannya karena dia sudah selesai. Iya. Mas, berarti kalau urusan percintaan sudah selesai ya kan, uang ya nggak kurang lah kalau untuk seorang Rudi ya kan. Berarti tinggal harta. Oh, tata ya berarti ya. Kalau harta sudah, wanita sudah, nah tata berarti. Mas Rudi nggak pengen nyoba ke pileg dulu? Untuk pileg mungkin jadi anggota dewan dulu buat referensi nih. Kemarin banyak sih ya, kayak gitu juga. Karena saya yakin Mas, ini nanti 2020 banyak yang nawarin Mas. Iya. Gimana? Ya mungkin kita lihat ya, belum tahu ya untuk hal ini. Mungkin kalau ke depannya, tapi saya tetap gregetnya pengen eksekutif. Iya. Gregetnya ke situ. Karena langsung ya tahu ya, karena terjunnya langsung pertama langsung ke sini sih. Iya. Jadi apa namanya? Inilah ya, beda rasanya. Iya. Cuman ya nggak tahu nanti kita ke depannya. Iya. Itu perbedaannya saya sama Mas Rudi. Kalau saya legislatif dulu karena duitnya Mas Pas. Kalau duitnya siap ya maju kita ya kan. Tapi kalau pas-pasan ya mau apa mau dikata ya kan. Tapi gini Mas, kehidupan yang terjadi saat ini ya kan, yang sudah kita alami, Mas Rudi ada ini nggak nilai lebih, nilai tambah, value, misal apa namanya, gua ini gara-gara masuk politik ini pikiran gua sekarang lebih luas. Terus misal untuk mengambil sebuah keputusan, karena gini, tetap di luaran banyak yang bilang Mas Rudi itu memang muda tapi masih apa namanya belum matang, dalam artian masih anak-anak. Nah, apakah dengan pertarungan kemarin ada merubah sedikit nih seorang Rudi jadi mungkin lebih apa namanya, lebih dewasa atau mungkin lebih ini bersikap harus begini ya kan, karena ketemu gua, level gua sudah apa wali kota, level gua sudah gubernur ya kan, jadi beda nih anunya gitu. Nah, Mas Rudi ada ngerasain perubahan itu nggak sih? Ya pasti gitu, karena ya saya rasain ya, karena kita ketemu orang-orang penting-penting ya, pasti bawaan kita juga beda, harus semakin dewasa, makin berpikirnya semakin luas tentunya. Karena kalau ketemu orang penting itu pasti ngomonginnya luas, agak berat. Betul. Jadi ya kita mau nggak mau ngikuti beliau. Seperti saya untuk bicara debat umum itu awal-awal saya nggak bisa sama sekali, tapi dengan saya ikut terjun ke politik kemarin ya, alhamdulillah sekarang mau apapun ya bisa. Karena bukan ininya ya, bukan basicnya ya. Iya. Bener itu. Ada orang kadang-kadang dia jago ngomong kayak gini, tapi pas ngomong depan kamera dia nggak bisa. Ada itu yang begitu Mas. Jadi emang beda-beda emang. Nah, kebetulan Mas Rudi orang yang apa, kalau dibilang introvert, mungkin introvert juga Mas. Awalnya introvert ya. Nah iya, artinya sebenarnya sama saya. Saya ini orang juga introvert, nggak terlalu suka keramaian, ya kan. Nah, kita suka bekerja, berpikir, malah lebih enak gitu. Berpikirnya 1, 2, 3 orang aja gitu. Nah, tapi memang politik mengarahkan kita harus masuk ke semua orang, harus masuk ke ini. Jadi itu juga yang dirasain Mas Rudi. Salah satu perubahan saya itu, saya awalnya tidak bisa sama sekali ngomong depan umum tuh pasti deg-degan segala macam, nervous. Tapi untuk saat ini ya udah mulai bisa. Jadi untuk
melatih Mas Rudi kayak gitu bayarnya mahal juga ya. Betul. Jadi pembayar untuk latihan itu luar biasa juga. Ya. Itu ya kalau patah pengalaman uang ternyata ini. Iya benar. Jadi ada pepatah pengalaman itu mahal itu ini. Ya. Berlaku. Ya. Boleh. Ya berarti emang terbukti lah pepatah itu. Iya. Kan. Tapi Mas Rudi nggak kapok ya? Enggak, karena ya ini saat ini akhirnya saya ngambil S2 lagi ilmu politik akhirnya. Nah, jadi Iya. mendalami. Malah Mungkin jadi untuk persiapan selanjutnya. Insya Allah. ya, itu luar biasa. Artinya memang ada plus minus. Mungkin minusnya tadi kita kecewa, Iya. cuman plusnya tetap ada value yang Iya. kita dapetin. Nah mungkin ini juga buat teman-teman tahu bahwa ini mungkin penampilan pertama Mas Rudi di umum. Iya. Yang sifatnya publish ya, yang bukan publish ini kan di publish. Kalau main-main Mas sering ya, karena ini sifatnya publish. Jadi terima kasih Rumah Itu Indonesia jadi yang pertama nih Mas Rudi tampil di sini. Ya, saya pikir ini jadi referensi untuk teman-teman anak-anak muda yang sudah punya harta dan wanita. Ya, tinggal cari ini sampel pemuda yang udah harta dan wanita. Tinggal yang harta. Kalau saya masih wanita aja ini. ya. Sip. Semoga sukses terus Mas. Oh iya lupa saya Mas Rudi ini hobinya bola. Nah itu gue mau tanya karena kita ada segmen Mas ngobrol itu ngobrol bareng Gus Ber itu ngobrolin soal bola. Gue mau tahu klub andalanmu apa? Klub yang lokal dulu. Lokal. Nah. Kalau dulu ya sampai sekarang sih kalau PSS Sleman. PS Sleman. Nah kalau yang level luar Barca. Barcelona. Oh iya benar. Kalah terus ya? Iya. Dan ngikutin kita lagi deh. Kalah. Iya. Lagi nggak bagus deh kayaknya karena fansnya lagi berduka ya. Oke Mas, sip. Thank you. Oke. Sukses. Semoga Mas Rudi ke depan makin mantap. Amin. Saya tunggu undangan nikahnya. Saya ingetin 22 ya? 22 Mei insya Allah. Semoga lancar. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Ya kan? Mas Rudi makin mantap. Saya pikir setelah menikah menapak ke politik juga ajak kalau kita tuh ajak. Amin. Istrinya dokter lagi lengkap dah. Jadi tinggal ini saja. Semoga sukses selalu Mas. Amin. Ya, salam untuk keluarga di rumah. Iya. Salam pemuda. Salam. Oke, thank you.